Lainnya mana suaranya nih? Sore bang. Nah, yang lain mana suaranya? Masa baru gini doang? Ayo, semangat yuk. Yang bisa on cam aja ya. Kalau bisa berhalangan ya udah nggak apa-apa. Gimana nih kabarnya nih? Gue pengen tahu nih kabar kalian nih. 21 gimana? Alhamdulillah baik bang. Gimana tugas? Banyak gak? Lumayan banyak bang. Oke, ini kalian pada tahu nggak nih gue bikin sosialisasi ini dari BMBC ini bikin sosialisasi tahu nggak buat apa fungsinya? Ayo yang lain jawab nih. Masa Peter Chan mulu yang jawab? Nah, jadi kita ngelain sosialisasi ini buat ngasih tahu ke kalian kalau kita ini ada BMP STI. Nah, di sini kan kalian udah tahu dong kemarin kita udah bikin oprek staff. Nah, tapi kan kalian masih pasti ada yang masih bingung dong. Ngapain sih sebenarnya di BEM itu? Nah, di sini kita mau ngasih tahu kalian di BEM itu ada apa sih sebenarnya, ada departemen apa aja sih sama tugas-tugasnya ngapain. Itu. Nah, kan ada yang tahu belum nih sebenarnya di BEM ST ini ada berapa departemen? Halo? Ada yang tahu nggak nih berapa? Nah, waduh, 13. Banyak banget dong, 13. Ya, banyak banget. Nah, ada yang jawab bener tuh. 6. Nah, kalian tahu nggak sih ada apa departemennya apa aja namanya? Ayo yang bisa sebutin apa departemen nama bironya? Open mic dong, jangan di chat. Siapa nih? Coba Shalva. Halo Shalva. Iya kak. Iya kak. Gimana? Tadi kata Febrian kan ada 6 departemen. Coba sebutin dong ada departemen apa aja. Yang pertama ada Biro Finansial, kedua Departemen Advokasi, ketiga Departemen Akpres, keempat Departemen Kominfo, kelima Departemen Mikat, terakhir Departemen PSDM. Bener banget nih. Mantap. Tuh, tadi udah disebutin nama Shalva 6 departemen dan 5 departemen dan 1 biro ya. Lebih tepatnya. Gimana nih Bang Farhan? Dari kalian ada yang mau ditanyain dulu gak? Ini secara general dulu ya sebelum kita dibahas nih satu-satu per departemen. Kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kayaknya kita kenalan dulu nggak sih? Oh iya boleh. Ya. Iya boleh. Belum kenalan nih. Ya tapi kita udah kenal ya sih. Bercanda. Ya, kitanya udah kenal, tapi mereka belum kenal kan? Ayo, kenalan dulu nih. Oke, mungkin dari BVA-nya dulu kali ya. Dari BEM-nya dulu kali ya.
Oke, jadi halo semuanya, gue Muhammad Farhan. Sorry, bentar. Jadi Ketua BMP STI tahun 2022. Nah, di dalam BEM ini ada yang namanya BPH. Ada BPH loh. Nah, ini jadi intinya dari BMP STI, yaitu dari ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara gitu. Nah, di sini ada wakil gue yaitu Bidadela Irawan. Coba sapa dulu dong. Halo Kak Firda. Halo, kenalin. Halo Kak Firda. Suaranya kurang kenceng, Kak. Tes. Masih kurang, Kak. Iya. Kurang. Bentar ya, guys. Ya, gue diamanahin jadi Wakil Ketua BEM PSTI 2022. Salam kenal. Salam kenal Kak. Salam kenal, Kak. Nah, habis ada wakil, ada yang namanya sekretaris umum. Namanya Kak Cita Adinda Hartawan. Coba, halo Kak Citra. Halo, suara gua masuk nggak ya? Masuk. Oke. Oke. Dan Kak Cita ini sebagai sekretaris umum. Nah, lalu ada lagi namanya sekretaris bidang. Nah, namanya itu Audina Renata. Coba mana Audina? Nah, setelah itu ada yang namanya bendahara. Coba sapa dulu, namanya Kak Reni. Nah, halo Kak Reni. Halo semua, salam kenal ya. Nama aku Reni. Salam kenal, Kak Reni. Nah, itu untuk BPH intinya. Kalian tahu nggak sih tugas BPH itu apa? Nah, dari BPH inti itu, kan tadi kayak disebutin ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, tugas ketua itu adalah mengawasi jalannya BMP menjalani suatu BMP ini. Nah, selain mengawasi, nah nanti ketua ini akan melakukan kerjasama dengan pihak eksternal gitu. Kayak misalkan bertanggung jawab sama BMP fakultas, sama wakil dekan juga gitu. Nah, kalau dari wakil sendiri, nah nanti wakil itu membantu tugasnya ketua, tapi ada bedanya nih. Kalau wakil itu lebih mengurus yang internal. Nah, kalian nanti bakal sering nih sama Pak Kapida nih. Karena nanti dia ngurus internal. Nah, untuk sekretaris umum itu menjalankan administrasi dari BMP. Nah, nanti tugasnya Kak Citra itu nanti nulis bikin surat segala macam itu. Nah, kan Kak Audina juga sekretaris nih. Nah, kalian tahu nggak sih bedanya tugasnya Kak Citra sama Audina? Nggak tahu bang. Nah, oke. Kalau Kak Citra itu nanti nulis suratnya itu untuk keperluan BPHI. Nah, sedangkan Audina itu nanti bakal bantu-bantu sekretaris per tiap departemen. Makanya kenapa disebut sekretaris bidang? Karena nanti dia ngurusin bidang-bidang departemen. Tuh. Nah, lalu ada bendahara. Nah, bendahara ini nanti yang ngurusin semua keuangan yang ada di BMP ini. Tuh. Oke. Nah, selain itu kan kalian udah tahu dong ada departemen-departemen yang lain kan. Nah, untuk itu mungkin nanti gue persilakan aja kali ya buat departemen nanya langsung yang ngasih tahu.
Oke, tanpa lama-lama lagi nih, mungkin dipersilakan aja kali ya ke Kak Mulyana buat mempresentasikan Biro Finansial. Halo, Halo Kak Mulyana. Coba yang lain siapa dong? Halo Kak Mulyana. Nih buat teman-teman yang pengen tahu tentang Biro Finansial, Kak Mulyana bakal ngejelasin nih tentang Biro Finansial. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya-tanyain, abis ini bisa langsung ditanya ya. Mau on mic langsung nggak apa-apa, atau di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke, silakan Kak Mulyana. ya makasih. Jadi Biro Finansial itu biro yang dibawahi langsung oleh bendahara. Biro Finansial bertanggung jawab atas pendanaan BMPSTI dengan menjalin kemitraan di luar organisasi lewat usaha-usaha yang dijalankan secara kreatif dan inovatif. Kemarin kan ada penugasan tuh suruh cari ide sama strategi kan. Nah, itu tuh biar kita tahu nih ide apa yang mau kita kembangin. Jadi tugas Pinan itu bisa berjalan gitu. Terus Pinan juga ngebantu maba dalam pembuatan webpack. Di balik kita ngebantu, kita juga dapat pemasukan dari webpack itu. Mungkin cukup. Nah, itu tadi udah dibahas sedikit sama Kak Mulyana tentang Biro Finansial. Jadi, pokoknya nanti tuh kita kayak belajar tentang finansial, terus termasuk itu sih kita ngurusin ke maba juga. Karena kan kemarin, kalau misalkan kalian inget kan, kalian kemarin tuh bikin webpack tuh diurusnya sama Bang Farhan kan. Nah, itu tuh karena kemarin kita sebenarnya seharusnya diurus sama finansialnya BMP PTIK. Cuman kita dari awal kita kayak pengen belajar sendiri loh, gimana sih ngurus yang istilahnya kan bikin webpack itu bukan suatu hal yang besar kan. Nah, dari situ kita kayak pengen belajar nih, jadi kita ngurus sendiri. Nah, itu kan diurusnya masih sama Bang Farhan kan. Nah, karena sekarang BMP STI udah punya biro finansial sendiri, yang dimana emang tugasnya itu ngurus pembuatan webpack, sama nanti juga kalau misalkan kalian ikut gabung di BMP tuh kita bakal punya baju atau jaket sendiri. Nah, itu nanti juga diurusnya sama Biro Finansial. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak dari teman-teman? Ayo dong nanya. Tanyain aja apa kek. Maksa nih. Atau mungkin kita Q&A-nya nanti kali ya di akhir. Oh, Biar mereka ngumpulin pertanyaan dulu nih. Oke, boleh. Berarti sekarang dilanjut aja nih. Ke advokasi ya kalau nggak salah. Benar nggak nih Bang Farhan? Oh iya benar. Sekarang ke bagian advokasi. Nah, untuk Kak Elis dipersilakan. Ya, halo selamat siang teman-teman STI 21. Selamat siang Kak Elis. Siang Kak Elis. Iya, Kak Elis. Sepi banget nih kayaknya nih. Baru 31 sama kita nih. Kayaknya 20-an. Boleh nih diajakin ya teman-teman yang belum join biar tahu gitu kalau ternyata kita punya BEM sendiri guys tahun ini gitu kan. Oke, aku mau perkenalan diri dulu ya. Kenalin, nama aku Elis. Aku tahun ini diamanahkan menjadi Kadep dari Departemen Advokasi. Salam kenal nih teman-teman semua. Salam Nah, kenal Kak Elis. kira-kira ada mantan advokasi juga ya, Bun? Oke, kira-kira teman-teman ada yang
tahu nggak sih kira-kira advokasi itu apa? Boleh jawab di kolom chat atau mau speak up juga boleh gitu. Kan biasanya sering dengar gitu ya advokasi itu apa gitu. Seperti advokat gitu ya, kayak usaha persuasif untuk mengajak suatu kebijakan yang menurut kita kayaknya kurang sesuai atau tidak sejalan dengan keadilan atau kesejahteraan dari mahasiswanya sendiri. Nah, tapi kalau advokasi di organisasi sendiri itu lebih ke bagaimana cara untuk menjembatani atau istilah simpelnya tuh kayak perantara gitu antara mahasiswa dan birokrasinya. Ya, misal ada isu-isu yang lagi yang patut untuk diangkat gitu ke birokrasi, misalkan tentang pengurangan UKT atau sebagainya. Nah, teman-teman dari mahasiswa ini bisa nyalurin aspirasinya ke advokasi. Nanti advokasi yang akan membawa itu dan memfasilitasinya ke birokrasi yang terkait agar bisa ditindaklanjuti ke depannya seperti apa, supaya sesuai dengan harapan dari teman-teman mahasiswanya juga gitu. Kurang lebih gitulah ya. Jadi perantara lah gitu. Nah, teman-teman, kurang lebih kalau di advokasi tuh biasanya hektiknya tuh di awal-awal nih. Kalau sekarang kan bentar lagi bakal kedatangan adik tingkat lagi nih. Nah, itu advokasi yang biasanya mengarahkan atau membimbing mahasiswanya gitu. Apalagi buat kalian yang misalkan suka gitu sosialisasi sama orang-orang baru gitu, ketemu orang-orang dari berbagai macam kultur gitu ya. Ada yang kalau di chat bawaannya sensi, ada yang kalau di chat bawaannya lemot dan segala macam. Itu merupakan kayak sensasi sendiri gitu di advokasi. Dan mungkin kalau yang mau WA-nya rame gitu guys ya, barangkali ada yang mau di chat sama maba-maba gitu, maba-maba gemes gitu ya, boleh banget tuh join advokasi biar kalian tahu nih ternyata advokasi tuh jadi orang yang pertama menyambut maba gitu. Setelah nanti kalian sambut, kalian bimbing, kalian arahkan dari mulai persyaratannya seperti apa sampai nanti finalnya tuh kurang lebih dapat NIM ya, nomor induk mahasiswanya gitu. Ya, kalau di advokasi kurang lebih ada kebermanfaatannya lah buat kita gitu ke sesama, apalagi buat prodi STI sendiri gitu, teman-teman. Selain ngurusin maba, apalagi nih? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Kayaknya kalau dilihat tuh sekilas kerjaannya cuman ini ya, kayak gabut-gabut santai, padahal enggak gitu. Advokasi enggak sesantai itu, teman-teman. Ih, bener banget ini. Suhu banget ya, Bunda Olive. Benar, UKT, teman-teman. Ini kalau lagi masa-masa per-UKT-an gitu kan, itu hektik banget tuh advokasi ya. Karena kan nanti kita ribet dong. Enggak dong, enggak ribet. Karena kan kita punya punya naungannya gitu. Jadi kalau istilahnya tuh nggak kerja sendiri teman-teman, nanti kita bakal gabung sama se-FT atau se-UNJ gitu. Bisa ketemu dari teman-teman advokasi lainnya, itu seru banget sih. Dari BMPKK, misalkan BMPTIK, dan lain-lain. Kita ngobrol bareng, kita bahas isu-isu yang sekiranya harus diangkat atau dibahas gitu. UKT sendiri biasanya kita sebelum ada UKT kan hektik gitu ya. Banyak yang harus diurus, terutama bagi mahasiswa yang mungkin kesulitan untuk membayar UKT, pasti kan ingin ada pengurangan, penyanggahan, dan lain-lain gitu. Itu kita coba konsolidasikan bersama advokasi se-FT gitu, sefakultas dulu. Kemudian kalau misalkan memang dirasa kurang bisa, itu bisa naik lagi ke konsolidasi di BEM UNJ-nya gitu. Nah, nanti prokernya atau program kerja dari advokasi sendiri itu ada tahun ini baru banget nih, dicatat namanya beda banget dari tahun kemarin ya. Namanya tuh DSP, teman-teman. Dana STI Peduli. Aduh, dari nama prokernya aja udah kayak peduli banget gitu kan. Jadi itu tuh apa sih? DSP tuh kayak
istilahnya donasi gitu dari kita untuk kita ke depannya. Uang itu bukan untuk advokasi, bukan untuk disimpan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama-sama. Jadi misal teman-teman ada yang kesulitan bayar UKT, ada yang sedang berduka atau semacamnya gitu, dana itu untuk kesejahteraan mahasiswa STI sendiri. Terus yang terakhir mungkin ke ini ya, ke jaringan atau social network-nya gitu. Kita tuh ada kayak menyebar info-info yang berkaitan tentang pengembangan skill, mulai dari menyebar info beasiswa, biasanya nyebar info lowongan kerja, atau info-info yang berkaitan dengan skill gitu ya, akademik dan non-akademik gitu. Kita salurkan ke mahasiswa-mahasiswa agar bisa termotivasi atau bagusnya langsung ikut gitu ketika ada penyebaran info tersebut. Aduh, panjang ya ngomongnya. Nah, bagi teman-teman STI 21 ditunggu banget, ayo gabung ke advokasi ya. Nanti bertemu dengan saya yang ya beginilah gitu kan ya. Kita kerja sama, kita kerja bareng-bareng kok di BEM STI. Pokoknya buat teman-teman yang tertarik kayaknya ada passion gitu ya di advokasi, itu boleh banget aku tunggu di Departemen Advokasi. Nah, apalagi nih Kak Olip? Tugas ya? Apa tuh? Spill ini ya, Ya, penugasan. mungkin penugasannya dijelasin aja Kak dikit biar mereka nggak bingung ngerjain penugasannya. Oke. Jadi untuk penugasan di advokasi simple teman-teman, nggak ribet, cuma 3 aja. Itu nomor 1 tuh lebih ke pendapat sih tiga-tiganya ya. Nomor 1 kalau nggak salah tuh advokasi yang ideal menurut kalian tuh apa? Kemudian tugas kedua, metode yang baik dalam menyebarkan atau mengimplementasikan advokasi di era pandemi ini itu seperti apa yang cocok gitu ya. Yang terakhir tuh aku pengen tahu kelebihan atau ceritakan singkat aja sih tentang diri kamu, kenapa bisa layak masuk departemen advokasi gitu teman-teman. Nggak yang susah-susah, nggak yang ribet-ribet, cuman aku butuh pendapat dari kalian aja. Oke, mungkin itu Khalid dari Advo. Nah, tadi kan udah dijelasin sedikit tentang Advo ya. Saya sebagai mantan Advo, pasti kalian juga awal maba ngechatnya sama Kak Elis ya, atau waktu itu ada Kak Elis dan Kak Sherlyn ya, selaku kadep advokasi di BMPPTK tahun lalu. Jadi awalannya tuh kalian jadi narahubung buat para maba, buat kalian yang senang buat mencari teman atau pengen kenalan sama dede-dede gemas, bisa banget nih join di advokasi. Advokasi juga nggak terlalu banyak kok pekerjaannya, nggak susah juga. Terus kalaupun misalkan tentang UKT juga pasti selalu ada jalan keluarnya, karena di advokasi juga kita nggak sendiri. Di advokasi itu ada advokasi fakultas, ada advokasi universitas, terus ada pokoknya ada advo yang ikut kerjasama sama kita juga gitu. Jadi kalau misalkan tentang UKT mah udah pasti ada jalan keluarnya. Terus tadi kan kalau dari penugasan kayaknya gampang-gampang semua ya kayak Elis ya. Cuman pendapat-pendapat doang pasti bisa lah. Iya, bisa. Berarti ini dilanjut dulu ya sebelum masuk ke pertanyaan. Berarti buat kalian yang punya pertanyaan bisa bisa diingat-ingat dulu pertanyaannya. Pas nanti kita buka sesi tanya jawab baru ditanyain. Oke, selanjutnya ke departemen apa nih, Bang Farhan? Selanjutnya ke departemen minat dan bakat. Untuk Farid, dipersilakan. Halo semuanya. Halo Bang. Mohon maaf sebelumnya gue nggak bisa on cam ya, lagi berhalangan. Oke. Jadi gue tahun ini diamanahin sama Bang Farhan buat jadi kepala departemen Mikat. Jadi buat yang nggak tahu departemen Mikat itu apa, departemen Mikat itu memiliki fungsi sebagai wadah pengembangan minat dan bakat mahasiswa di bidang non akademik, khususnya seni dan olahraga. Salah satu contoh
kegiatan dari Departemen Mikat yang kemarin baru kalian ikutin mungkin beberapa ya di bulan Desember tuh ada YSL. Lanjut ke fungsi penugasannya itu kan ada membuat esai. Kenapa gue milih buat membuat esai? Karena gue supaya dapat melihat kemampuan dan keahlian serta minat bakat kalian untuk mempermudah gue mempertimbangkan kegiatan apa yang cocok untuk diamanahkan ke kalian. Udah sih itu aja dari Mikat, terima kasih. Oke, sama-sama Bang Farid. Itu tadi sedikit tentang Mikat ya. Jadi buat kalian yang punya minat dan bakat, udah ketahuan banget ya dari namanya, minat dan bakat. Minat bakat lebih tentang olahraga atau kesenian, atau kalian kayak masih bingung nih, minat gue apa sih, bakat gue apa. Nah, boleh banget tuh coba join. Siapa tahu ternyata kalian punya minat atau bakat terpendam dari olahraga atau kesenian. Terus tadi kalau misalkan dilihat dari penugasannya juga nggak terlalu berat ya. Cuman pengen tahu aja nih minat kalian apa, terus bakat kalian apa. Oke, mungkin itu sedikit tentang Departemen Minat dan Bakat. Selanjutnya Departemen apa, Bang? Nah, tadi kan udah tuh sama Bang Farid, minat dan bakat di bidang non-akademik. Nah, sekarang kita ke bagian akademiknya, yaitu ada Departemen Akademik dan Prestasi atau yang disebut Akpres. Untuk Kak Asmina, dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mewakili Departemen Akademi dan Prestasi atau Akpres. Mau ngasih tahu nih, Departemen Akpres tuh ngapain aja sih? Nah, Departemen Akpres seperti yang tadi dibilang sama Bang Farhan ya, yang bergerak di bidang akademik itu berfungsi untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa STI supaya prestasi-prestasi akademik yang dicapai oleh mahasiswa STI itu berkualitas terus bertambah gitu ya. Kalau kalian tahu kemarin ada sekolah prestasi ya, itu kan mereka ngenalin kayak PKM, PMW, kayak KTI gitu-gitu kan. Nah itu Departemen Akpres yang mengadakan. Terus kalau kalian tahu IT Expo ya, acara paling bergengsi se-UNJ se-Indonesia kalau bisa nih. Itu yang ngadain juga Departemen Akpres. Terus Departemen Akpres juga mendata nih prestasi-prestasi mahasiswa STI supaya kelihatan oh siapa aja yang udah meraih prestasi. Nah nanti datanya pun akan dikirim ke universitas supaya universitas tuh punya daftar prestasi-prestasi dari mahasiswa-mahasiswa UNJ. Nah, kemudian untuk penugasannya ya, yang pertama itu ada apa aja sih yang akan kalian lakukan kalau misalkan kalian ada di Departemen Akpres, kayak proker apa yang akan kalian adakan gitu. Nah, nanti kalian rinciin di situ, kalian bikin strateginya, kayak gimana, misalnya kalian mau, nanti aku mau ngadain seminar ini seminar seputar teknologi informasi gitu. Nah, nanti kalian tulis, kalian mau ngadainnya kayak gimana, terus strateginya gimana gitu. Terus yang kedua itu ada tulisin minat dan bakat kalian di bidang akademik gitu. Udah segitu aja dari Akpres. Jangan lupa daftar Akpres, nanti ketemu sama aku dan kita bersinergi bersama gitu ya. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh yang mau daftar Akpres silakan langsung bersinergi bersama Kak Asmina.
Ya, tadi sedikit tentang Akpres ya. Tadi kan udah minat bakat, sekarang di bidang prestasi. Mungkin kalian yang ngerasa lebih unggul di bidang akademik atau prestasi-prestasi kalian udah banyak banget, bisa banget nih join di Akpres. Jadi nantinya kalian juga bisa ngasih prestasi-prestasi juga ke adik-adik tingkat kalian nanti di bawah selanjutnya. Terus tadi juga penugasannya kayak ya gampang-gampang lah, cuman kita terbuka banget nih sama inovasi-inovasi kalian. Kalau misalkan kalian mau bikin sesuatu yang berhubungan dengan prestasi, kita terbuka banget. Jadi kita butuh banget nih inovasi dan kreativitasnya kalian. Ya, itu aja sih tadi dari Akpres. Oke, selanjutnya apa Bang? Oke, buat selanjutnya itu buat PSDM. Kak Olip dipersilahkan. Wah, dari tadi saya ngomong mulu. Apa ya? Oke. Mungkin rata-rata udah pada tahu juga ya, tapi gue coba perkenalkan diri lagi. Nama gue Olivia Frelazari. Tahun ini dapat amanah dari Bang Farhan untuk jadi Kepala Departemen PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Jadi PSDM secara singkat ya tugasnya itu tuh nanti kita regenerasi ya. Jadi kalau misalkan kayak BMP ini aja kan BMP kemarin udah selesai. Nah sekarang kita regenerasi nih, kita cari lagi staf yang baru, itu siapa, dan sesuai dengan kepengurusannya gitu. Nah, singkatnya PSDM itu punya fungsinya yaitu menjaga keharmonisan internal dari BMP ataupun prodi STI kita sendiri. Lingkup gue cuman di prodi dan di internal BMP aja. Kalau kalian tahu kemarin acara PKKMB itu tuh diadainnya sama PSDM ya. Bukan diadain sama PSDM sih. Maksudnya yang mengkoordinir itu tuh dari PSDM. Karena PKKMB itu salah satu acara regenerasi juga, regenerasi awal, terus baru regenerasinya lagi tuh di PKMP. Kalau kemarin kalian ikut PKMP juga, PKMP itu salah satu bentuk regenerasi juga, di mana kita nyari calon bibit-bibit regenerasi yang baru, biar staffnya juga kan terus diperbarui nih, kayak nggak mungkin nih tahun depan yang jadi kadep PSDM gue lagi, itu nggak mungkin banget ya, di prodi ya maksudnya. Pasti tahun depan tuh udah angkatan kalian nih yang megang buat jadi kadep PSDM, kan nggak mungkin gue lagi gitu. Sebenarnya PSDM nggak terlalu ribet sih, kita juga ya itu pokoknya menjaga keharmonisan internal. Jadi kalau misalkan di BMP amit-amit ya jangan sampai ada yang berantem lah. Pokoknya kita menjaga itu dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang seru-seru gitu. Nah, buat penugasannya sendiri sebenarnya gampang sih. PSDM itu kan tadi pengembangan sumber daya mahasiswa ya. Nah, salah satu tugasnya tadi kan regenerasi. Nah, regenerasi ini didapat dengan cara regenerasi ini salah satu bentuk dari kaderisasi. Nah, jadi buat kalian yang mau masuk PSDM, gue pengen tahu banget nih, kira-kira kalian ngerti gak sih tentang kaderisasi itu apa? Tinggal cari aja di Google, di search, banyak kok info tentang kaderisasi dalam organisasi. Terus yang kedua itu tugasnya yang memutuskan pendapat dan solusi. Gue cuman pengen tahu nih solusi sama pendapat kalian tuh kayak gimana sih kalau misalkan ada teman kalian yang kayak susah dihubungin. Gue kurang tahu sih maksudnya di prodi kalian, di angkatan kalian itu tuh ada yang kayak, ada nggak sih anak yang susah dihubungin? Soalnya kalau misalkan di angkatan gue ada yang kayak susah banget nih dihubungin, udah gitu nggak pernah ikut matkul dari dosen. Nah itu kan pasti kita juga sebagai sesama teman gitu kan, satu prodi harus ikut juga nih mengingatkan dia buat aktif lagi, buat ikut apa kuliah lagi. Sama yang satunya lagi, gue pengen tahu pendapat dan solusi kalian kalau satu departemen kita nih ada yang berantem. Kayak gitu doang sih kalau misalkan dari PSDM ya. Gak ribet kok. Gak ribet. Terus ya pokoknya itu sih kita menjalankan PKKMB itu salah satu
acara yang dipegang sama PSDM. Kayak gitu. Oke, dilanjut aja Bang Farhan. Oke, itu sekian dari gue ya. Terima kasih. Oke, makasih Kak Olive. Nah, habis ini ada departemen terakhir nih. Last but not least. Hingga kalah kece, yaitu Departemen Kominfo. Untuk Bang Ilham, dipersilakan. Oke, thank you Bang Farhan. Halo guys, kenalin, nama aku Ilham Lamsah. Tahun ini diamanahin jadi Kadep Kominfo. Saya kali ini nggak bisa on cam ya. Terus di Kominfo itu ngapain aja sih? Nah mungkin yang dari BMPPTIK kalian tahu kemarin ada acara sekolah UI UX. Nah itu adalah contoh salah satu proker yang ada di Kominfo. Terus kalian pasti juga tahu kan IG resmi BMP, terus YouTube, akun Twitter, dan segala macam sosmednya. Nah itu dikelola oleh Departemen Kominfo. Nah terus tugas pokok Departemen Kominfo itu apa sih? Nah tugas pokok utamanya itu, tugas pokoknya dia memberikan informasi seputar prodi, terus fakultas atau perkuliahan melalui media sosial ditujukan kepada seluruh mahasiswa prodi tersebut. Nah, terus buat penugasan aku ngasih tugas bikin video promosi akun sosmed dari BMPSTI kan. Nah, kalian ambil contoh aja misalnya Instagram nih. Kalian bikin aja kayak halo guys, di sini saya mau memperkenalkan sosial media BMSTI, yaitu Instagramnya di @bmpsti_unj gitu kan. Terus ayo di follow ya untuk info-info menarik dari BMP STI. Nah itu durasinya 1 menit tanpa diedit. Terus sama bikin bikin poster digital kreatif bebas. Kalian bisa bikin poster lah intinya gitu ya, bebas. Terus yang penting memperhatikan dasar-dasar desain poster gitu. Itu aja sih, mungkin ada yang mungkin itu aja sih dari Kominfo. Saya kembaliin ke Bang Farhan. Oke, itu udah semuanya itu, semua 5 departemen sama 1 biro dari BMP STI 2022. Oke. Nah, tadi udah penjelasannya udah mantep-mantep kan dari kakak abangnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian Q&A. Nah, kalian buat yang mau tanya-tanya nih, sekarang waktunya nih. Kalian tanya-tanya ke kakak abangnya. Nah, sekarang kalian ada yang mau ditanya nggak nih buat kakak abangnya? Kalau yang bisa on mic, silakan on mic ya. Yang nggak bisa nulis di kolom chat. Tanyain aja tentang penugasan nih. Udah ada pertanyaan dari Stella. Aku bantu bacain ya Bang. Kamu mau tanya kalau biro finansial fungsinya mirip-mirip sama Danus gitu ya? Mau dijawab langsung atau gimana Kak Mulyana? Halo Kak Mulyana, bisa dijawab langsung Kak? Iya. Kalau biro finansial tuh fungsinya ya kita
cari-cari pemasukan buat di BEM STI gitu. Jadi kayak cari dana lah. Oke, bantu jawab juga. Mungkin kalau Danus kan ya sebenarnya ya sih sama kayak Danus, cuman nggak, kalau misalkan Danus kan udah pasti kayak jualan doang nih, jualan doang. Nah, kita tuh bisa jualannya tuh nggak cuman yang barang doang gitu loh, kita juga bisa kayak jasa. Kayak tadi kan Wearpack tuh termasuk jasa ya menurut aku, kayak apa namanya, kita nginiin Wearpack, ngebuatin Wearpack, tapi bukan kita sendiri yang buat, tapi kita minta kita nginiin ke orang lain, terus jasanya kayak antar ngirimnya atau gimananya itu dari kita, kayak gitu. Iya, bisa dibilang hampir mirip sama Danus, tapi apa ya, peluang mencari pendapatannya tuh lebih terbuka, nggak cuman jualan doang. Kayak gitu sih. Gimana Ivan? Stella, kejawab gak? Kejawab, Kak. Terima kasih. Oke, mantap, sama-sama. Yo, yang lain yang mau nanya, Izin bertanya, Kak. boleh. Silakan. Saya ingin bertanya terkait prokernya. Untuk proker dari BMPSTI sendiri, apakah memang udah disiapkan secara keseluruhan oleh BPH Inti atau nanti ada rapat internal tiap divisi lalu diajukan ke BPH Inti? Itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Wetter buat pertanyaannya. Gimana Bang Farhan mau jawab atau Kak Firda? Silakan. Oke, mungkin dari gue dulu kali ya. Kalau proker itu emang iya kita yang emang ngerencanain gitu dari awal. Karena proker itu di tengah jalan itu nggak bisa ditambah. Tapi buat non-prok itu boleh di tengah-tengah. Nah, buat bedanya proker sama non-prok itu adalah kalau proker, ini gue cuma ngasih tahu garis besarnya aja ya. Kalau proker itu acaranya didanain sama FT. Nah, sedangkan kalau non-proker itu acaranya nggak didanain. Jadi nanti kita dari kas BEM sendiri gitu. Jadi dari BEM sendiri yang ngeluarin duit. Nggak ada campur tangan sama sekali dari FT. Itu. Udah menjawab belum Peter Chan? Udah, Kak. Makasih, Kak. Oke. Nah, yang lain nih. Oke, Ayo nanya lagi. yuk. Yang lain. Kita terbuka banget nih. Kalau kalian mau nanya penugasan juga bisa. Izin bertanya lagi, Kak. Iya, silakan. Mau nanya ke Bang Farhan selaku ketua BEM. Kalau untuk Bang Farhan sendiri kan, kalau pengalaman saya ada di dalam suatu organisasi nggak mungkin 100% pengurusnya itu menjalankan tanggung jawabnya sampai akhir. Ada mungkin satu atau dua orang yang mungkin di tengah jalan agak tidak serius menjalaninya. Nah, kalau pengalaman saya kan ada beberapa tipe ketua. Yang satu ada yang ngebiarin aja, ada juga yang pengalaman saya yang datengin ke rumahnya untuk nanya kenapa gitu. Ada juga yang tipe yang ngasih waktu healing, misalnya sebulan untuk menjauhi dari organisasi. Nah, kalau untuk Bang Farhan sendiri, untuk menyikapi orang yang mungkin di tengah jalan jenuh terhadap organisasi bagaimana? Terima kasih. Oke, Peter Chan itu pertanyaan bagus. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ada yang hilang, ini gue sih mau pesan dari awal gitu. Kalau misalkan nanti ada kesusahan atau lagi jenuh atau lagi ada masalah, itu kalian ngomong aja gitu, nggak perlu takut gitu. Ngomong aja, karena nanti dari BEM-nya sendiri bakal ngasih solusi. Nah, sedangkan kalau kita nggak tahu masalahnya, gimana kita mau ngasih solusi dong? Nah, kalau misalkan nanti tiba-tiba ada yang hilang tanpa kabar, kita tanyain gitu. Kalau misalkan nggak ada kabar, dan kalau misalkannya deket gitu, dari anggota BEM-nya mungkin didatengin atau mungkin ditelepon dulu. Nah, tapi kalau misalkannya jauh gitu rumahnya atau gimana, mungkin untuk sementara tugas itu diambil alih sama staf yang lain. Tuh. Tapi sebisa mungkin gitu kalau misalkan nanti ada yang
hilang, usahain bilang dulu ya ke para kadep dah minimal gitu. Dari gue sih itu. Nah, di sini Kapida juga mau nambahin nih. Buat Kapida dipersilakan. Oke, gue izin masuk ya. Jadi gini kan, pas kalian daftar itu kalian ada mengunggah berkas surat komitmen. Nah, surat komitmen ini untuk apa? Surat komitmen ini untuk kalau kalian masuk di suatu organisasi itu pasti kalian harus berkomitmen untuk menjalankan seluruh amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Itu satu. Nah, terus selain itu kita juga punya perjanjian tidak tertulis. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya bukan cuma untuk staff, tapi untuk seluruh pengurus BMPSTI, BPH maupun BPHI. Jadi kalau misalnya kita kayak ada capek, kayak ada lagi males, nah itu silahkan laporan nih ke kadepnya, Kak, aku kayaknya lagi pengen istirahat dulu nih, aku kayaknya lagi pengen ngejauh dari BEM. Itu silahkan banget untuk ngasih tahu, dan kita juga pasti akan, mau berapa hari, 3 hari ya, atau mungkin mau seminggu silahkan, tapi setelah itu balik lagi. Nah, itu terus selanjutnya kalau misalnya memang dia tiba-tiba hilang, pas kalian daftar pun kita udah bikin kolom untuk mencantumkan nomor darurat. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba hilang, kita bakal ngubungin nih ke nomor itu atau menghubungi melalui teman-teman dekat kalian gitu, supaya kita tahu kabarnya gimana ya, atau mungkin bisa aja dia tiba-tiba sakit terus nggak bisa ngabarin, kan kita nggak tahu. Nah, jadi dari situ kita harus dapat info kalian tuh dari nomor darurat itu dan dari teman-teman kalian. Kalau misalnya emang dia sengaja, itu bakal ada sanksinya. Pertama ada surat peringatan, terus habis itu kalau nggak bisa lagi dikasih surat peringatan kedua lagi, terus habis itu kalau benar-benar orang ini tidak bisa mengikuti aturan yang udah ditetapkan, ya mau nggak mau harus dicabut sebagai anggota BMPSTI. Itu sih dari gua. Oke. Kalau udah menjawab, Peter Chan. Sudah, Kak. Terima kasih kakak jawabannya. Oke. Nih, yang lain nih. Ayo nanya lagi yuk. Kadep-kadepnya gitu. Atau coba kalian spill dong. Kalian udah ada gambaran belum mau masuk departemen atau biro apa? Biro. Maksudnya biro finansial atau departemen yang lain. Coba Peter Chen nih, tadi kan udah nanya-nanya, kira-kira mau masuk departemen atau biro? Udah kepikiran belum? Kalau pinginnya sih PSDM, Kak, cuman belum tahu. Masuk PSDM. Gak apa, masuk aja, masuk PSDM. Anda sudah di BPM ya, Febrian. Tidak boleh lagi. Siapa lagi nih? Siapa ya? Tanyain dulu dia satu-satu. Siapa ya? Nia Nur Hasanah. Halo Nia. Mana nih Nia? Iya, halo Kak. Halo, gimana Nia? Tertarik dengan BMP gak? Sekarang masih agak abu-abu sih Kak, soalnya tertarik lumayan, cuman masih ragu sama tanggung jawabnya aja sih. Takut nggak bisa, komitmennya masih rada goyah soalnya. Udah ikut organisasi lain atau gimana? Belum ada kebetulan. Nah, kalau belum ada bisa nih join dulu yang di Prodi. Iya Kak, ntar kemungkinan masih dipikir-pikir lagi kok. Semoga aja. Iya. Oke, siap. Ditunggu partisipasinya nih ya. Siapa lagi ya? Gue boleh nambahin dikit gak? Boleh. Silakan. Kan dari tadi tadi Peter nanya tentang komitmen kan. Nah, itu kan emang harus dijawab dengan tegas, tapi kalian gak usah mikir, oh di BMP tuh berat banget, oh di BMP tuh gue harus ini, gue harus itu, kalau misalnya gue gak ngejalinin gue harus gimana. Enggak, sebenarnya kita tuh nggak sekaku itu gitu, tapi yang penting kalian tuh ngabarin gitu, Kak, gue nggak bisa nih ikut acara ini,
gue izin ya, itu pasti bakal diizinin kok. Terus kak gue mau istirahat dulu nih, gue sakit, atau kak gue banyak tugas nih, ini bisa nanti dulu nggak nih. Yang penting tuh kalian komunikasi gitu. Yang karena kalian udah komunikasi kan, jadi kita ada yang dari kadepnya udah pemikiran nanti siapa ya yang backup tugas dia gitu. Jadi karena itu kita tuh butuh komunikasi, jangan terlalu kaku. Gimana ya nanti gue nggak bisa ngejalan amanahnya. Kayaknya berat banget deh tugasnya. Kayaknya berat banget deh komitmennya. Kayak nggak usah nganggap terlalu kaku gitu. Karena yang kita butuh kalau kalian itu nggak bisa melaksanakan, kabarin aja kadepnya gitu. Atau enggak kabarin deh dari teman kalian. Kalau misalnya nggak berani mungkin ya ngabarin ke kadepnya langsung, kabarin aja dari teman kalian. Nanti teman kalian yang nyampein ke kadepnya, itu nggak apa-apa banget. Jadi jangan terlalu berat ngelihat BEM tuh, jangan berat banget, nggak usah kayak gitu. Iya, benar banget. Yang penting tuh komunikasi kalian ke kita, biar kita sama-sama ngerti dan sama-sama enak nih mau kalian apa dan mau dari kita kayak gimana. Maksudnya itu semua kan bisa diobrolin gitu, jadi jangan yang tiba-tiba ngilang gitu. Sebenarnya kalau misalkan dikomunikasiin, kalian alasannya jelas gitu, maksudnya yang nggak alasannya ini tapi ternyata kenyataannya kayak gini, nggak apa-apa, dikomunikasiin aja semuanya gitu. Terus kan kita juga karena BMP baru juga kita nggak mau yang menerapkan sistem kayak harus keras banget sama kalian, terus harus gimana. Jujur aja kita sebagai angkatan yang 2020 kita cuma mau dihormatin, tapi ya udah selebihnya santai aja gitu, nggak usah harus gimana gitu guys. Masa jenuh tuh pasti ada sih menurut gue pribadi, yang bahkan gue juga maksudnya udah melalui itu. Jenuh pasti ada, kayak tugas numpuk banyak dan lain-lain, terus harus ikut ini ikut itu. Tapi ya di situ kalian kan organisasi kan salah satu hal yang ini loh nge-upgrade soft skill kalian, gimana manajemen waktu kalian, gimana prioritas kalian, apa yang harus diambil duluan, gitu. Jadi jangan takut, santai aja. Gimana nih dari yang lain, ada yang mau ditanyain lagi? Coba Gagas. Gas, kamu mau ikut Gas ke BEM Gas? Bang. Mana Gas? Masih bingung Bang. Bingungnya kenapa sih? Ayo coba, bingung kesahnya dikeluarkan. Gue masih milih-milih departemen sih paling. Oke, gue saranin sih masuk PSDM. Enggak bercanda. Apa enggak? Bohong bercanda. Masuk sesuai dengan passion dan kira-kira lo mampunya di mana nih, gak usah maksain juga. Atau kalau misalkan emang lo mau maksain, berarti lo pengen hal baru dalam hidup lo, ya nggak apa-apa. Mungkin siapa lagi ya? Ini Christina Raisa. Halo Christina Raisa. Kamu udah on mic tapi nggak ada suaranya. Kayaknya mic-nya bermasalah deh. Halo Raisa. Ya, Raisa tidak menjawab, guys. Mungkin dia lagi konser ya, Raisanya. Jadi kita... Kayaknya sambil yang nanya, kayak kita tanya dulu deh nih Kak Audi. Kan Audi udah masuk nih. Nah, iya betul. Kepengurusan BMPSTI. Nah, menurut Audi gimana sih rasanya masuk? Apa susah, apa pusing, apa enjoy? Boleh nih Audi. Ya, sharing-sharing.
Iya, betul banget tuh kata Udina. Kalian harus nyoba dan sebenarnya ya realistis aja ya. Tahun depan juga mau nggak mau tuh yang pasti bakal melanjutkan perjuangan di BMSTI itu tuh pasti kalian, pasti angkatan kalian dan angkatan 2022 yang nantinya ada. Jadi ya sebisa mungkin kalian ikut join dari sekarang, ikut bergabung biar bisa ngerasain dulu nih asam manisnya bareng sama kita yang angkatan 2020 sebelum nantinya di tahun depan kalian yang megang sendiri. Jadi jangan ragu, jangan takut, karena kita juga masih belajar sama-sama. Kalau kalian nggak tahu, kita sebagai yang 2020 juga pasti bakal memfasilitasi kalian gitu. Oke. Nah, seperti yang dibilang Olip, jadi kan emang benar. Nanti kan kalian bakal nerusin gitu. Jadi kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu. Betul. Nah, sekarang gue mulai nih sama Jal. Mana Rijal? Iya bang. Nah kan. Mana Kenapa Jal? bang? Mana? Lo udah mutusin belum? PSDM dia. Iya kayaknya PSDM. Enggak, gue gak mau nerima lu deh. Enggak, bercanda. Ya udah gue gak daftar. Nggak, buat lo khusus wajib Jal, buat lo. Parah banget gue diwajibin. Gue lagi males banget bang modal. Ya, kalau bisa tuh ketang sama korput harus ikut, harus tahu gimana BMP. Wajib sih. Kalau misalkan lo nanya teman-teman lo juga yang ketang, pasti mereka pada ikut BMP. Percaya gue. Ini harus buat ditulis tangan apa kak? Iya dong. Ini kan anak IT kak. Nah, makanya itu. Dari anak IT itulah kita harus menyuruh kalian tulis tangan. Aduh, kayak dosen agama gua lu kak. Rangkum pakai tulis tangan. Iya, tenang aja, nanti kalian semester 3, semester 4 sama Pak Ali juga disuruh tulis tangan kok. Iya. Padahal nanti tugasnya disuruh coding lo mau emang? Iya, belum aja gue kasih tugas coding. Nya Bu Irma. Gak usah di-spill dong. Aduh. Nah, Rizal udah tahu. Kapan Bu Irma pensiun? Parah banget. Parah banget sih. Ya, tuh. Gimana Rizal, ada yang cerita-cerita kalau nggak nih pengen daftar BMP tapi bingung? Ada nggak? Adanya pengen daftar BMP tapi sibuk orangnya. Jadi Siapa bingung. tuh? Aduh, sibuk ngapain Jal? Gawe bang. Ya itu ya disitulah diuji kalian mau memprioritaskan apa. Di BMP kan juga maksudnya kalau misalkan kayak Bang Farhan mungkin emang iya ya, maksudnya dia harus setiap ada di mana-mana. Cuman kan kalau misalkan kalian sebagai staff dulu ini ya paling tugas utamanya mengikuti departemennya, kemudian baru tugas-tugas yang lain kayak gitu. Kalau misalkan nggak bisa ngikutin tugas-tugas yang lain, tugas-tugas departemen dulu nih yang penting kayak gitu. Nah, iya benar, betul, Bang Ilham. Yuk, dari yang lain yuk, yang mau nanya-nanya. Dari ini nanti cowok-cowok mulu nih, yang cewek nih, mana nih? Dari Ririn Frolenta deh, gimana? Gimana, ayo Ririn. Halo Ririn. Halo Ririn. Ririn menghilang. Ya udah, mungkin kayak yang lain aja kali ya. Nih coba nih Sofia. Sofia, halo Sofia. Halo Kak. Iya, mantap. Gimana Sofia?
berminat gabung bersama BMP STI? Kayaknya enggak deh, Kak. PKMP aja gue nggak lulus. Ya, kenapa tuh? Gimana? Waktu PKMP lagi kurang motivasi aja. Tapi bisa ikut PKMP tahun depan loh. Kumpulin niat dulu deh. Oke, siap. Ditunggu partisipasinya. Oh iya nih, mau nambahin. Kan jangan yang nggak ikut PKMP atau yang nggak lulus jangan takut. Nah, nanti kalian juga ini bakal ada surat komitmennya gitu. Kalau misalkan tahun depan nanti ada PKMP lagi, kalian ikut gitu. Jadi nggak perlu takut kalau yang misalkan yang belum ikut PKMP. Aduh, gue belum ikut PKMP nih, nggak bisa daftar BEM. Nggak usah, jangan takut. Karena nanti di link yang dikasih ada suratnya. Gitu. Masih ada yang mau nanya lagi nggak nih? Yuk, yang mau nanya. Habis ini tuh udah dikirim linknya sama Kak Citra. Cepetan daftar gak lo pada? Nah, itu udah dikirim tuh. Cepetan daftar, terus nanti ketemu sama gua, sama Bang Farhan, sama Kak Firda, sama Bang Ilham. Yuk daftar yuk. Yuk. Asik tahu di BEM. Betul. Stella, halo Stella. Mana nih Stella? Kenapa, Kak? Gimana, mau ikut BEM kan lo? Ikut, sabar lagi dipilih. Bingung mau yang mana. Asik. Deh, butuh pencerahan nggak? Masuk PSDM sih kata gue. Udah PSDM semua dong. Iya bener juga ya. Lu tahu. Masa dapat temenan nggak ada. Nanti kita bikin PKMP-nya kayak yang kemarin, Stella. Jadi seru, Kak. Gak apa-apa. Iya. Biar pada ngebatin. Ya begitulah. Ayo guys, ikut cepetan daftar. Kita pantengin nih di kolom G-Form-nya. Ayo, siapa nih? Harus ada nama kalian semua. Terakhir tanggal 4 ya, Kak? Iya, tanggal 4. Habis itu wawancara. Wawancaranya enak kok. Kalian gak usah ngebayangin wawancara yang aneh-aneh. Waktu kemarin KPU wawancara juga kan? Iya, Aska 2 hari lagi. Cepetan deh, mending kata gue. Habis itu Kak mau nanya dong. Iya, apa tuh? Buat ini misalkan mikat nih, kan buat e-sport ada ini ya, video e-sport minimal 5 menit. Kan ada 2 nih, olahraga minimal 3 menit sama e-sport minimal 5 menit. Itu dua-duanya wajib ya? Atau bisa milih salah satu? Tuh Kaparit tuh dipersilakan. Izin jawab satu aja. Oh, salah satu. Okay. Terus ini Bang, kalau misalkan record itu boleh nggak montek digabungin jadi satu, terus jadi 5 menit gitu? Boleh. Thank you Bang. Ayo, tanya lagi nih. Siapa yang mau nanya lagi nih? Oke, mungkin kalian ada pertanyaan tapi masih bingung kali ya. Mungkin nanti, kan nanti ada di BCA-nya yang di share itu kan ada narah hubungnya.
Itu ada gue sama Kak Ilham. Nanti kalau misalnya kalian mau nanya, silakan aja gitu nanya, jangan takut gitu. Karena ini nggak ada yang nanya lagi di sini. Mungkin, oh ya kenapa? Pilihan 1 dan 2 boleh, boleh sama. Boleh sama buat Sofia ya. Suaranya kekecilan, Pir. Jadi pas tahun kemarin pun pilihan 1 sama pilihan 2 itu boleh sama, dan gua pun tahun kemarin waktu itu pilihan 1 sama pilihan 2 tuh di departemen yang sama. Terus untuk yang bersedia dipindahkan di departemen lain itu kalian isi sejujurnya aja gitu. Kalau misalnya emang bersedia silakan isi pilih bersedia, kalau enggak ya enggak. Karena tahun kemarin pun gue milihnya enggak bersedia untuk dipindahkan ke departemen lain. Jadi terserah kalian mau milih bersedia atau enggak, itu dikembalikan ke kalian. Oke. Udah kejawab ya. Kalau gitu gimana? Bisa ada nih, mau nanya nggak nih? Kalau milih 2 pilihan, tugasnya dikerjain dua-duanya, Bang? Atau Ya, cuma pilihan 1 aja? Kenapa? Kalau misalkan milih 2 pilihan, yang dikerjain penugasannya yang pilihan 1 aja? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Oke. Ayo, ada lagi nggak? Bang, mau nanya dong. Nah, BP. Kan tahun ini gue udah jadi kepengurusan di BPM ya. Nah. Kalau tahun depan baru join boleh gak? Atau ada larangan dari legislatif nggak boleh masuk eksekutif? Kalau tahun depan boleh, tahun ini nggak boleh. Oke, makasih. Tanya aja. Ya, mau masuk BMP ya. Nanya aja. Ya. Langsung jadi ketua, Pe, tahun depan, Pe. Aduh. Tapi ngincer dating itu, Bang. Hati-hati, Bang. Waduh. Akan lah yang ngawasin gue, Pe, sekarang kan? Enggak, gue Tata Rias. Lu Tata Rias. Oh. Lah enak lu, Pe. Ya, milihnya yang enak lu. Iya, bisaan. Gak sopan lu, Pe. Nah, terus nih, Gilbert sama satu lagi, Abrar, nggak ada yang ngawasin STI ya, Be? Kayaknya nggak boleh deh. Boleh tahu. Boleh tahu, BP. Emang iya? Gue nanya Oji, boleh, dia terserah mau milih apa aja. Oh gitu. Ini si Gilbert aja baru join nih sekarang. Iya. Ini Bang orangnya, Bang, yang maling, Bang. Nah, ini dia orangnya. Ini yang maling nih, yang baru masuk. Maling laptop dia, Bang. Aduh, bagi-bagi lah. Lagi butuh duit gue nih. Halo Gilbert. Halo Bang. Nah. Nih, Bert. Ntar nanti ada ini, kalau misalnya lo mau nanya-nanya, nanti tanya ke gue atau ke Ilham. Nah, nanti ada sosialisasi ini, nanti ada recordnya ya. Nanti kalian bisa nonton ulang gitu. Kalau misalkan yang baru join telat, tuh Bert. Karena ini udah mau di akhir acara nih. Nah, sekarang masih ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kalau nggak ada, mungkin kalian masih bingung kali ya mau nanya apa-apa lagi. Mungkin gue udahin aja kali ya sosialisasi ini. Oke.
Sekian dari BMPST 2022. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih yang Makasih, udah Bang. join. Terima kasih yang udah join. Kalau ada yang mau nanya-nanya bisa langsung nanya ke Bang Farhan atau ke Audina dulu, nanti disampaikan sama Audina. Saya enaknya kalian aja.